Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zaulia dari kelas B, program studi PGSD dengan NIM A4125200075. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks dan contoh ceritanya yang akan saya bawakan nanti. Pertama adalah teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang menyajikan langkah-langkah atau tahapan secara runtun dan terperinci untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Yang kedua adalah teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang jelas dan terperinci, berisi penggambaran tempat, objek, tempat, atau peristiwa yang dapat dirasakan, dilihat, dicium, dan didengar. Yang ketiga adalah teks eksposisi. Teks eksposisi sendiri ditulis berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Yang keempat, teks argumentasi. Teks argumentasi adalah teks yang berisi tentang pendapat penulis, kemudian didukung dengan alasan dan bukti faktual. Yang kelima adalah teks laporan hasil observasi, adalah proses untuk mendapatkan sebuah data informasi melalui pengamatan. Nah, hasil pengamatan itu ditulis dalam bentuk laporan atau teks laporan hasil observasi. Yang keenam adalah teks biografi. Teks biografi adalah tulisan naratif tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang ketujuh ada teks persuasif. Teks persuasif adalah tulisan yang bertujuan untuk membujuk atau mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu tindakan atau mengikuti pandangan penulis. Yang kedelapan adalah teks berita, adalah laporan mengenai peristiwa atau kejadian faktual dan aktual yang disampaikan kepada masyarakat, baik melalui media cetak, elektronik, maupun digital. Yang kesembilan adalah teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Ceritanya bisa bersifat fiksi maupun non-fiksi. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, itulah jenis-jenis teks yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya akan membawakan satu cerita yang di dalamnya itu mengandung jenis-jenis teks tersebut. Judul cerita saya yaitu Rani dan Tanaman Barunya. Pagi itu, Rani bangun lebih awal dari biasanya. Ia bersemangat karena hari ini ia akan menanam bunga matahari di halaman belakang rumahnya. Ia sudah menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan sejak semalam. Halaman rumah Rani cukup luas, dipenuhi rumput hijau dan beberapa pot tanaman hias. Di sudut kanan terdapat tanah gembur yang mendapat sinar matahari cukup banyak, tempat yang sempurna untuk menanam bunga matahari. Menanam bunga matahari tidaklah sulit, namun tetap memerlukan ketelatenan. Bunga ini membutuhkan sinar matahari penuh, tanah yang gembur, dan penyiraman yang teratur agar tumbuh dengan baik. Jadi, cara agar bunga matahari ini tumbuh dengan baik, yang pertama yaitu gemburkan tanah dengan cangkul kecil. Lalu, buat lubang sedalam 2 cm, masukkan biji bunga matahari ke dalam lubang, lalu tutup dengan tanah tipis dan siram secukupnya setiap pagi. Sebagian orang menganggap menanam bunga di rumah hanya membuang waktu. Namun, menurut Rani, kegiatan ini sangat bermanfaat. Selain membuat rumah lebih indah, menanam tanaman juga dapat mengurangi stres dan melatih kesabaran. Setelah 2 minggu, biji bunga matahari Rani mulai berkecambah, batangnya tumbuh tegak, daunnya lebar, dan warna hijaunya tampak segar. Setiap hari, Rani mencatat tinggi tanaman dan perubahan yang terjadi. Rani adalah siswi kelas 6 SD yang sangat menyukai alam. Sejak kecil, ia senang menanam bunga bersama neneknya di kampung. Hobinya itu membuatnya menjadi salah satu anggota aktif klub lingkungan di sekolahnya. Menanam itu mudah kok. Ayo kita hijaukan rumah kita dengan bunga atau sayuran, ajak Rani kepada teman-temannya.
Ia berharap semakin banyak anak yang peduli terhadap lingkungan. Laporan harian di sekolah. Anggota klub lingkungan Rani berhasil menanam bunga matahari di rumahnya. Tanaman tersebut tumbuh sehat dan kini menjadi contoh bagi teman-temannya dalam kegiatan satu anak satu tanaman. Suatu hari, Rani melihat tanaman bunga mataharinya sedikit layu. Ia panik dan segera menyiramnya berlebihan. Lalu ibunya tertawa sambil berkata, "Nak, tanaman juga bisa kenyang loh." Rani pun ikut tertawa, menyadari bahwa semangatnya sedikit berlebihan. Nah, jadi itu teman-teman contoh cerita yang dapat saya berikan, yang di mana di dalamnya ada jenis-jenis teks yang saya jelaskan pada awal video tadi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan ulang di mana saja letak-letak jenis-jenis teks tersebut dalam cerita ini. Yang pertama adalah teks narasi yang berbunyi, "Pagi itu Rani bangun lebih awal dari biasanya. Ia bersemangat karena hari ini ia akan menanam bunga matahari di belakang rumahnya." Dan yang kedua adalah teks deskripsi, di mana halaman rumah Rani cukup luas, dipenuhi rumput hijau dan beberapa pot tanaman hias. Yang ketiga ada teks eksposisi. Menanam bunga matahari tidaklah sulit, namun tetap memerlukan ketelatenan. Yang keempat, ini adalah teks prosedur. Teks prosedur ini adalah langkah-langkah untuk membuat bunga matahari ini menjadi tumbuh lebih baik. Dengan contohnya, gemburkan tanah dengan cangkul kecil, buat lubang sedalam 2 cm, masukkan biji bunga matahari ke dalam lubang, dan tutup dengan tanah tipis dan siram secukupnya setiap pagi. Lalu teks argumentasi, yaitu sebagian orang menganggap menanam bunga di rumah hanya membuang waktu. Namun menurut Rani, kegiatan ini sangat bermanfaat. Yang keenam adalah laporan hasil observasi, yaitu setelah 2 minggu biji bunga matahari Rani mulai berkecambah, batangnya tumbuh tegak, daunnya lebar, dan warna hijaunya tampak segar. Yang ketujuh adalah teks biografi, yaitu Rani adalah siswi kelas 6 SD yang sangat menyukai alam. Sejak kecil, ia senang menanam bunga bersama neneknya di kampung. Yang kedelapan adalah teks persuasif, yaitu menanam itu mudah kok, ayo kita hijaukan rumah kita dengan bunga atau sayuran, ajak Rani kepada teman-temannya. Yang kesembilan yaitu teks laporan harian di sekolah, di mana anggota klub lingkungan Rani berhasil menanam bunga matahari di rumahnya. Dan yang terakhir atau yang 10 yaitu teks anekdot, yang dimana Rani melihat tanaman bunga mataharinya sedikit layu, lalu ibunya bercanda dan mengatakan, "Nak, tanaman itu juga bisa kenyang loh." Rani pun ikut tertawa. Nah, jadi itu penjelasan tentang jenis-jenis teks dari saya dan contoh cerita yang dimana dalamnya mengandung jenis-jenis teks tersebut. Kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan, karena kalau mohon tetap bertahan pasti pupus di tengah jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time, bye bye.